Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sri Widayati dari Prodi Pendidikan Ekonomi semester 2. Di sini saya akan menjelaskan tentang garis-garis besar haluan negara. Pertama-tama saya akan menjelaskan apa sih GBHN dan sejarah-sejarahnya. Sejarah GBHN. Sejarah perumusan GBHN dalam UUD 1945 sebagaimana tertuang dalam Risalah BPUPKI PPKI pada tanggal 25 Mei 1945 sampai dengan 22 Agustus 1945. Para pendiri negara sepakat untuk menciptakan sebuah perangkat yang disebut GBHN atau garis-garis besar haluan negara sebagai penuntun dan pedoman bagi penyelenggara pemerintah negara untuk mencapai tujuan bernegara. GBHN ditetapkan oleh MPR sebagai representasi kedaulatan rakyat. Tetapi, dulu di masa Orde Baru, justru yang membuat GBHN itu bukan MPR, melainkan Wankanhamnas atau Dewan Pertahanan dan Keamanan Nasional. Pasal 3 Undang-Undang 1945 menyatakan MPR menetapkan UUD dan GBHN. Dijelaskan juga bahwa sebelum melakukan amandemen, MPR harus merumuskan dan menetapkan GBHN terlebih dahulu. Dalam pasal tersebut diterangkan pula bahwa GBHN merupakan ketetapan MPR. Akan tetapi hingga tahun 1960 GBHN tidak pernah dibuat karena MPR belum terbentuk pada masa itu. Dikutip dari Sejarah Nasional Indonesia zaman Jepang dan zaman Republik Indonesia tahun 1984 oleh Marwati Junet Puspanegoro dan Nugroho Noto Susanto pada tanggal 15 Agustus 1959 dibentuk Dewan Perancangan Nasional atau Depernas di bawah pimpinan Muhammad Yamin. Selain sebagai tindak lanjut Dekret Presiden 5 Juli tahun 1959 yang salah satu isinya adalah pembentukan Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara atau MPRS. Dibentuknya Depernas juga bertujuan untuk menyusun rencana pembangunan nasional ke depan. Mengeluarkan sedikitnya 3 ketetapan yang menjadi dasar perencanaan nasional. Salah satunya adalah penetapan Manifesto Politik Republik Indonesia sebagai GBHN. Depernas kemudian membuat Rancangan Pembangunan Nasional Sementara Berencana atau PNSB 8 tahun, yakni untuk periode 1961 sampai 1969. Rencana ini diterima menjadi ketetapan MPRS sebagai garis-garis besar pola pembangunan nasional sementara berencana tahapan pertama. Presiden Soekarno mengubah Depernas menjadi Badan Perencanaan Pembangunan Nasional atau Bapenas pada tahun 1963. Selama fase ini, banyak kebijakan pembangunan yang berpusat kepada pandangan politik Bung Karno selaku pusat kekuasaan pada era demokrasi terpimpin kala itu. Di tahun yang sama, MPRS mengeluarkan ketetapan tentang pedoman-pedoman pelaksanaan garis-garis besar haluan negara dan haluan pembangunan. Ini mengacu kepada pidato Presiden Soekarno pada tanggal 17 Agustus 1961 serta 17 Agustus 1962 yang dijadikan sebagai pedoman pelaksanaan Manifesto Politik Republik Indonesia. Pengertian GBHN. Garis-garis besar haluan negara adalah haluan negara tentang penyelenggaraan negara dalam garis-garis besar sebagai pernyataan kehendak rakyat secara menyeluruh dan terpadu yang ditetapkan oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat atau MPR untuk 5 tahun guna mewujudkan kesejahteraan yang berkeadilan. Megawati Soekarno Putri pada acara Simposium Kebangsaan di MPR
pada tanggal 7 Desember tahun 2015 yang lalu menyampaikan pemikirannya tentang pentingnya bangsa Indonesia memiliki pedoman dalam melaksanakan pembangunan sehingga siapapun presidennya nanti harus melanjutkan pembangunan yang telah dilaksanakan oleh pemerintah sebelumnya. Kesinambungan pembangunan hanya dapat berjalan ke arah yang benar jika negara Indonesia memiliki apa yang disebut sebagai garis-garis besar haluan negara atau GBHN. Di masa sekarang, dengan adanya amandemen UUD 1945 menghapus peran MPR sehingga GBHN tidak berlaku lagi. Sebagai gantinya dibentuk Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional yang mengatur bahwa penjabaran dari tujuan dan cita-cita bangsa Indonesia sebagaimana yang bermuat dalam pembukaan UUD 1945 dituangkan dalam bentuk RPJP atau Rencana Pembangunan Jangka Panjang. Masa berlakunya adalah 20 tahun untuk melaksanakan semua rencana-rencana dalam RPJP, maka perlu dilaksanakan secara bertahap dengan kurun waktu 5 tahun. Oleh karena itu dibuatlah Rencana Pembangunan Jangka Menengah atau RPJM. Di dalamnya memuat visi, misi, dan program pembangunan dari presiden terpilih, namun tetapi mengacu pada RPJP. Di daerah RPJP dan RPJM disusun sendiri oleh pemerintah daerah yang tetap berpedoman kepada RPJP nasional. Wacana menghidupkan kembali GBHN dalam perkembangannya terus bergulir bahkan berkembang ke arah yang tidak lagi membicarakan tentang penting atau tidak penting. Namun, tetapi jauh masuk ke dalam pemikiran mengenai pengaturan substansinya, bagaimana bentuk hukumnya dan sistematikanya, serta implikasinya terhadap sistem ketatanegaraan Indonesia jika MPR diberikan kewenangan untuk menetapkannya. Masalahnya sekarang adalah mau seperti apa dan bagaimana cara untuk mewujudkannya. Masalah ini tidak sesederhana seperti yang dipikirkan, karena bagaimanapun akan bermuara pada upaya mengamandemenkan UUD 1945. Keinginan munculnya lagi GBHN berarti mengamandemenkan UUD 1945 lagi. Dan itu berarti kita akan melakukan amandemen yang kelima. Alasan GBHN tidak digunakan lagi. Yang pertama, merusak sistem presidensial di Indonesia. Yang kedua, melawan arus sejarah. Yang ketiga, memperburuk kinerja parlemen. Yang keempat, melawan komitmen arah pembangunan. Yang kelima, melawan prinsip partisipasi publik dalam pemerintah. Yang pertama, merusak sistem presidensial di Indonesia. Dalam naskah sebelum perubahan UUD 1945, GBHN diatur dalam pasal 3 yang menyebut bahwa Majelis Permusyawaratan Rakyat menetapkan undang-undang dasar dan garis-garis besar daripada haluan negara. Kemudian menjelaskan pasal 3 bahwa menegaskan presiden wajib melaksanakan GBHN dan apabila presiden melanggar, maka MPR bisa memberhentikan presiden. Pengaturan itu pada dasarnya membuat Indonesia menganut sistem parlementer. Pasal itu dihapus dalam amandemen ketiga UUD 1945 sehingga wewenang MPR diatur limitatif, yaitu mengubah dan menetapkan UUD 1945, melantik presiden dan wakil presiden, dan memberhentikan presiden atau wakil presiden dalam masa jabatan berdasarkan ketentuan dalam UUD 1945. 2. Melawan arus sejarah. Indonesia pernah menjalankan pola pembangunan berjangka melalui GBHN yang dibentuk oleh MPR, yakni pada masa pemerintahan Soekarno, Soeharto, B.J. Habibie, hingga Abdurrahman Wahid. Bahkan Presiden Soekarno dan Presiden Abdurrahman Wahid sempat melaksanakan bagaimana GBHN dilaksanakan sebagai dasar oleh MPR untuk melakukan pemakzulan. Penghapusan GBHN dalam ketentuan Undang-Undang 1945 bukan tanpa alasan, sehingga apabila
belajar dari sejarah dengan pembangkitan GBHN, maka peluang pengulangan sejarah melalui pemakzulan presiden besar kemungkinan bisa terjadi lagi. 3. Memperburuk kinerja parlemen. Amandemen UUD 1945 menjadi upaya satu-satunya untuk membidani kelahiran kembali GBHN. Melakukan amandemen UUD 1945 adalah agenda kompleks yang memerlukan waktu panjang dan padat, sehingga akan menyita banyak waktu anggota MPR yang berdiri dari gabungan anggota DPR dan DPD periode 2019-2024. 4. Melawan komitmen arah pembangunan. Sejak GBHN tidak lagi diberlakukan, perencanaan pembangunan di Indonesia adalah berdasarkan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional atau RPJPN, dan yang saat ini berlaku adalah RPJPN tahun 2005 sampai 2025 berdasarkan kepada UU nomor 17 tahun 2007. 5. Melawan prinsip partisipasi publik dalam pemerintahan. Dinamika melahirkan kembali GBHN melalui amandemen UUD 1945 yang saat ini bersifat elitis, yaitu hanya melibatkan kepentingan aktor-aktor partai politik yang agendanya memang saling berebut kekuasaan. Dalam praktik pemerintah yang adalah dibutuhkan keseimbangan agar tercapai pembangunan dilakukan dengan transparan, akuntabel, dan partisipatif.